Halo Kak Aulia. Halo Kak Hanidi. Oh, nggak ada suaranya. Cek, cek. Ketutupan tadi ya, Kak. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Halo, Kak Fransyari. Kak Ceker. Namanya unik banget ya. Halo Kak Umu, selamat bergabung. Hai Kak Zaski. Oke, langsung kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Reuterina semuanya. Apa kabar nih malam ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi sama saya, Minina Dina, dalam Gorengan IWZ, ngobrol barengan IWZ. Sebelum kita masuk ke obrolan kita, Minina mau kasih satu pengumuman penting nih. Udah tahu belum sih kalau IWZ sekarang udah punya grup Facebook loh? Udah tahu belum? Udah gabungan belum? Di grup Facebook nanti kita bakal adakan kegiatan-kegiatan seru yang berhubungan dengan dunia kepenulisan pastinya ya. Bakal ada materi kepenulisan, bakal ada challenge seru, bakal ada games juga di sana. Jadi rugi banget kalau kalian nggak gabung di sana. Tanpa daftar kok. Terbuka untuk umum, untuk semua usia, nggak ada batasan usia, dan nggak ada batasan gender juga. Bisa masuk semuanya. Yeay, sudah ya Kak Pransiari. Bisa masuk semuanya, tapi tetap harus dengan persetujuan Minina dulu ya. Oh iya, sekarang lagi ada kegiatan kenalan berhadiah nih di sana. Jadi, Writerina cukup posting perkenalan diri kalian di grup Facebook IWZ. Bikin perkenalan yang semenarik mungkin dan seheboh mungkin, karena yang paling menarik dan paling banyak like-nya bakal dapat hadiah e-money. Ya lumayan kan ya, bisa buat jajan cireng itu. Jajan cireng online kita. Oke. Hari ini Gorengan IWZ bakal kedatangan tamu. Hari ini Gorengan IWZ bakal kedatangan tamu istimewa nih. Dia adalah salah satu member IWZ Premium Class yang sudah berhasil menjadi penulis angkatan 40 di platform menulis Cabaca. Keren banget kan?
Iya Kak Aulia, keren banget kakak yang satu ini. Oke, kita bakal tanya-tanya nih, seperti apa sih pengalamannya kakak yang satu ini dalam prosesnya mengajukan naskah ke Cabaca? Apa aja usaha yang udah dia lakuin untuk mencapai posisinya saat ini? Dan kita juga bakal tanya-tanya gimana pengalaman dia selama belajar di IWZ Premium Class. Oke? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ajakin buat gabung ya ke Aulia Musla. Ya, Halo ketahuan. kakak. Ya, halo. Bentar aja ya. Ini saya gelapin. Iya, udah ngeliat ini aja. Ya, Kak. Malu. Nggak apa-apa. Cantik kok Kak Aulia Musla nih. Nggak pede Jangan aja. malu. Udah ngeliat buku aja biar ada pemandangan yang lain. Nanti kalah cantiknya sama Kak Dina. Siap. Oh, sama cantiknya kita mah. Di Insya EBZ semua Allah. cantik-cantik soalnya ya. Iya, nggak ada yang ganteng. Iya, karena kita memang komunitas penulis khusus perempuan. Mm-mm. Di sana Oke, jelas ya Kak suara Kak saya ya? Aulia. Iya, jelas banget kakak. Oke. Apa kabarnya ini Kak Aulia hari ini? Kak Aulia. Kayaknya putus-putus deh suaranya Kak Dina. Apa punya saya ya yang Oh sinyalnya nggak gitu. bagus ya? Coba lagi ya. Udah jelas? Mm-mm. Oke, sip. Oke. Apa kabarnya Kak Aulia hari ini? Oh ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa aja nih Kak? Lagi sibuk. Sibuk apa ya? Sibuk ngelanjutin naskah kayaknya. Karena ada naskah di IWZ Oh, Like lanjut. for Like kan. Iya, tugasnya menanti terus ya setiap hari. Selalu ada Mm-mm. kesibukan. Iya benar. Oh ya, IWZ juga mau ngucapin selamat nih buat kakak. Karena udah terpilih sebagai penulis angkatan 40 di Cabaca. Selamat ya kak. Semangat Terima terus. kasih banyak. Ya, insya Semangat Allah. terus buat Semangat. karya-karyanya selanjutnya. Ya, Insya Allah. Amin. amin. Kita penasaran juga nih kak. Karya kakak yang mana sih yang terpilih buat dapat kontrak eksklusif dari Cabaca ini kak? Judulnya, itu di flyer mungkin lihat lagi. Judulnya All the Things ya, You've Sacrificed. Saya agak kurang bagus bahasa Inggrisnya, tapi Wah. kurang lebih kayak gitulah. Oh, oh. Ini menceritakan tentang apa sih kak? Ceritanya tentang, ini agak panjang ceritanya nggak apa-apa Kak Dina? Ya apa? Biar kita juga tahu Ini gimana sebenarnya kalau isinya ya. ada gambarnya saya tunjukin gambarnya ya, cuma karena online nanti kapan-kapan ditunjukin. Mm-mm. Untuk Oh iya. cerita itu, tokoh utamanya namanya Hanun. Jadi dia adalah ibu rumah tangga yang sekaligus seorang dosen dari sebuah universitas. Kenapa yang saya sebut ibu rumah Mm-mm. tangga dulu? Karena memang dia aktivitasnya lebih banyak untuk ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, ditambah dia punya pekerjaan di luar sebagai seorang dosen itu gitu. Nah, dia Ya. kan idealisme suaminya itu dia nggak boleh punya asisten. Kalaupun misalkan mau masak juga yang masak itu harus istrinya gitu. Terus urusan anak juga harus harus Hmm. mereka yang pegang gitu, mereka yang bertanggung jawab, bukan dititipin ke daycare ataupun orang lain. Nah, tapi karena kan dia ngehandle semuanya sendiri gitu, di rumah sendiri, ngurus anak sendiri, terus di kampus juga dia punya banyak banget eh, tanggung jawab gitu. Akhirnya segala sesuatunya itu nggak ada yang berjalan lancar. Jadi Hmm. di rumah dia capek sama kerjaan rumah, hektik setiap hari gitu. Dia capek, emosi juga karena harus ngurus anaknya yang masih 2,5 tahun, dibawa ke kampus. Terus namanya anak kalau diajak ke tempat kerja kan pasti rewel, terus dia pasti
ganggu Iya, aktivitas benar-benar. orang di sekitarnya gitu. Jadi dia ngerasa kok Iya. segala sesuatunya ini nggak ada yang berjalan sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi Hmm. konfliknya antara dia dengan suaminya, antara dia dengan anaknya, bahkan sampai dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Jadi yang dikorbankan ini nggak cuma keluarganya ya, jadi kerjaannya juga terbengkalai, keluarganya Mm-mm. juga merasa nggak tercukupi gitu ya kak ya. Dan dia juga ngerasa nggak bahagia kan gitu. Dia sibuk sendirian Mm, gitu, dia capek sendirian gitu. mm, Jadi dia ngerasa kayaknya dia butuh sesuatu untuk bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Yang sesuatu itu adalah keputusan yang ternyata yang mendatangkan masalah dari pihak yang lain lagi. Kayak gitulah. Karena ini baru di wah, up 5 bab di Cabaca, jadi saya nggak spoiler ah, banyak-banyak. iya 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 iya. Aduh, kayaknya itu rumit juga itu kehidupannya Mbak Hanung ini ya. Mm-mm. Oh ya, untuk novel ini kakak dapat inspirasinya dari mana sih? Terus Nah, berapa kalau boleh lama jujur, proses pembuatannya kak? Ya. oke oke. Jadi kalau boleh Hmm? jujur, sebenarnya Hanun itu adalah saya sendiri. Oh, Jadi, ini dari pengalaman jadi pribadi. Mm-mm. Jadi beberapa tahun yang lalu saya memang kerja di kampus sebagai seorang dosen. Jadi hektiknya yang dirasakan Hanun setiap hari itu saya rasakan pada waktu itu. Cuma kan karena Ah, ini iya iya. kebutuhan untuk cerita fiksi, jadi ada beberapa adegan yang dilebay-lebaykan gitu. Ada beberapa Ya, adegan yang lebih dibikin heboh gitu. lebih Tapi aslinya di didramatisir ya. kehidupan nyata tapi aslinya di Hmm. kehidupan nyata nggak seheboh itu sih gitu. Meskipun garis ceritanya sama, terus hikmah yang didapatkan oleh tokoh utama juga kurang lebih seperti yang didapatkan oleh Hanun di cerita ini gitu. Iya iya. Oh ya, berapa lama kakak proses pembuatan cerita ini sampai bisa masuk ke Cabaca yang saat ini Ceritanya, sedang berlangsung ini? Heeh. mm-mm. Ceritanya ini sih waktu itu kan ada kontes nulis ya di Cabaca yang temanya yang adult. Dan saya sebenarnya tadinya nulis ini untuk diikut sertakan ke kontes itu. Cuma karena Oh, jadi posisinya saya udah nulis duluan nih, udah nulis sampai kurang lebih 70 sampai iya. 80%. Ternyata saya baru baca kalau ketentuan genrenya itu harusnya romance. Jadi kan Iya, ada saya romance udah itu ya. Ingat saya. terus udah terlanjur nulis segitu banyak, harus ngubah plot itu kayaknya aduh berat banget gitu karena kan bikin satu naskah aja saya revisinya sampai berapa kali nggak puas-puas gitu kan. Mm, Ketika mm, udah mm. matang justru kok harus diubah ke genre yang berbeda gitu. Jadi akhirnya Berbeda. udahlah akhirnya dimasukin ke lewat jalur reguler Cabaca. Jadi dimasukin lewat kan di aplikasi Cabaca itu ada ini ya. Di profil kita ada tulisan karya, terus kita Mm. bisa klik di situ, terus kita bisa apply naskah kita untuk dilihat atau eh, diseleksi gitu Dipilih-pilih nanti sama sama. Heeh. Cabacanya. Mm-mm. Jadi sebenarnya Iya. bikin bikin ceritanya ya dalam rentang kontes itu kurang lebih satu bulanan kayaknya. Cuma kan udah terlanjur, ternyata nggak sesuai genre, jadi gagal ikut kontes gitu. Akhirnya mundur dia ya. Malah dapat Mundur, rezeki tapi di kesempatan yang lain. bener. Jadi akhirnya jadi kayak, oh ternyata emang ditakdirkannya lewat ini kontes. Gitu, Kak. Iya. Ternyata rezekinya di sini malah kak. Alhamdulillah. Malah di luar kontesnya. Halo? Ya, kenapa saya Keputus-putus halo? tadi, Nak. Gak Iya, teleponan keputus di saya ya. sana. Nggak apa-apa. Iya, dari sinyal kakak ini kayaknya muter tadi videonya. Oh iya, maaf ya. Ini wifi-nya Iya, nggak apa. lagi hujan di sini. Iya. Kalau kesulitan terbesarnya apa sih kak dalam menyelesaikan naskah ini? Kesulitan terbesar. Kalau kalau dari Ya, sisi ide, sebenarnya idenya itu karena dari pengalaman pribadi ya, jadi ya bisa aja gitu ditulisin ditulisin lebih mudah semuanya ya. itu bisa lebih mudah. Cuma kalau karena ini kan fiksi ya, fiksi itu kan unsur intrinsiknya banyak banget gitu. Eh, ada banyak persyaratan untuk novel yang baik yang harus saya penuhi dan itu yang menurut saya agak agak menantang gitu.
Kan kalau misalkan kita baca tulisan-tulisan dari penulis-penulis keren gitu, misalnya tulisannya Kak Hanidi, kan beliau pasti kalau misalkan buka cerita itu pasti punya kalimat yang kalimat awalnya aja udah bikin kita pengen baca gitu. Terus ke kalimat Udah menantang berikutnya, banget ya kak. terus kan mengalir kan ya. Jadi setiap kalimat dengan Iya. kalimat yang lain, paragraf dengan paragraf yang lain, itu tuh kayak kita tuh masuk ke dalam cerita itu gitu. Dan buat saya itu, aduh gimana ya caranya ngemas cerita ini biar pembaca itu bisa ikut ngerasain yang dirasain oleh Mm-mm. tokohnya gitu. Terus bikin penasaran Dan antara bab satu sama bab selanjutnya. Jadi akhirnya, ini Kak Dina kalau tahu, saya ngetik itu tuh sampai sakit pinggang dan rambutnya rontok karena pusing ya mikirinnya. ampun. Iya iya. Emang segitu ya Iya. perjuangannya itu memang gede banget. Mm-mm. Kak Hani yang sampai nggak tidur, Kak Aulia Sampai yang minum sampai rontok painkiller ya. rambutnya. Iya, sampai minum Iya, painkiller. ternyata ngalah-ngalahin Buat bikin skripsi. buat menghasilkan naskah yang benar-benar mateng gitu ya, benar-benar bisa memuaskan pembaca dan bisa menyampaikan isi cerita itu dengan baik gitu. Mm-mm. Ternyata pantesan ya kalau misalkan ada yang membajak sebuah karya, penulisnya itu sakit hatinya luar biasa gitu. Ternyata kayak Aduh gini iya, memang berdarah-darah banget nulisnya. prosesnya prosesnya sesulit itu, pengorbanannya sebanyak itu ya kan Kak. Terus Mm-mm. dibajak segitunya, disebarin seenaknya. Aduh, pasti sakit hati banget itu. Mm-mm. Jadi gimana nih Kak, pengalamannya waktu pertama kali dapat pengumuman kalau naskahnya diterima oleh Cabaca gitu? Pasti seneng banget ya? Saya itu Ada termasuk telat kaget atau buka gimana? emailnya. Jadi Oh gitu. email itu masuk tanggal berapa gitu ya kan kan saya kan agak jarang buka email terus emailnya entah kenapa itu nggak masuk ke notifikasi yang di HP bagian layar depan itu waktu itu iseng buka Oh, oh. karena lagi nunggu email apa gitu terus kok tiba-tiba loh kok ada Cabaca biasanya kan Cabaca masukin email tuh karena ada event misalnya mau ada eh, seminar online apa gitu kan biasanya suka ngirim email cuma kok kali ini kayaknya beda terus di Informasi. sini ada nama Citra gitu Citra ini siapa halo Kak gitu, Hmm. perkenalkan saya editor Cabaca. Loh, dalam rangka apa nih gitu dapat email dari editor. Terus dibaca jadi saya sampai bolak-balik baca takut salah baca gitu. Takut ini mata saya siwer nggak ya gitu. Terus katanya selamat. Jadi yang saya cari cuma satu kata, selamat. Selamat apa nih? Selamatnya Langsung ya. dicari. Oh, ternyata dimuat gitu. Ya ampun seneng banget. Tapi nggak Alhamdulillah. sampai loncat-loncat sih. Enggak ya. Kalau Cuma kalau kata bahagia Kak aja Hani, gitu berbunga-bunga. iya, kalau Gimana? kata Kak Hani di cerita yang Savana itu, apa aku boleh koprol di Hmm. atas mobil gitu? Saking Wah, jangan-jangan Kak Aulia koprol juga kayak Savana. iya, kalau bisa koprol, koprol juga kayaknya. Mengungkapkan kebahagiaan ya, Kak. Mm-mm. Kalau menurut Kak Aulia nih, gabung sama komunitas penulis kayak IWZ ini perlu nggak sih, Kak? Itu, saya boleh cerita nggak ya? Panjang banget ceritanya nanti. Boleh. Ayo Jadi cerita. sebenarnya, Kita di sini buat ngobrol. jadi sebenarnya ceritanya, tadi kan pertanyaannya gimana rasanya waktu tahu naskah ini diterima. Nah, masalahnya kan ini naskah yang ketiga yang saya masukin ke Cabaca. Berarti saya kan pernah mengalami rasanya tolak gitu. Nah, Oh, waktu itu tahun 2020 kalau nggak salah, akhir tahun 2020. Pada waktu itu saya cuma tahu kalau saya suka baca, saya suka nulis, terus punya tulisan yang ini perlu deh dapat saran dari orang gitu. Akhirnya karena di aplikasi Cabaca itu kan ada submit karya yang caranya gampang banget ya. Akhirnya saya udahlah nggak apa-apa cobain aja submit gitu. Siapa tahu dapat feedback gitu. Nah, ternyata ya iya. sebagaimana yang saya bayangkan, ternyata itu ditolak. Kan saya pada waktu itu tuh belum tahu yang namanya premis, belum tahu yang namanya pembagian karakter, nggak tahu kalau cerita itu ada 3 struktur, jadi ada struktur 3 babak gitu. Dan itu benar-benar tulisan yang ya saya cuma pengen cerita, saya cuma pengen nulis, dah submit gitu. Dan yang menyesakkan adalah ketika Cabaca itu jawabnya gini, mohon maaf Kak Aulia karyanya belum bisa ditampilkan di Cabaca
mohon pelajari lagi KBBI dan PBI. Kata itu gitu. Saya langsung bergeming. Iya. Kalau KBBI kan kita udah familiar ya, dari SD kita udah tahu yang namanya KBBI. Cuma PBI ini Iya. apaan ya? Saya nggak tahu loh ada PBI namanya. Jadi langsung Google. Oh, ternyata nggak cukup pemilihan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga tentang tanda baca, kalimat yang Panduannya. efektif, kayak penulisan huruf Ternyata banyak kapital. Oh, banget ya, Kak. ternyata saya Mm-mm. bolongnya ternyata masih banyak banget gitu. Nah, dari situ akhirnya saya Mm-mm. nyari komunitas, nyari tulisan-tulisan untuk saya Mm-mm. pelajari gitu. Gimana ya cara nulis yang bagus. Nah, cuma pada waktu itu Mm-mm. kan komunitasnya cuma sebatas komunitas Facebook. Jadi kan kita nulis, dapat like sama komen dari member, udah cukup gitu, nggak ada mentor. Nah, waktu Mm-mm. IWZ buka pendaftaran tuh bulan Agustus kalau nggak salah ya. Waktu ada yang 3 hari bersama Kak Hani itu kita belajar tentang bikin Iya. cover, alur, sama karakter. Itu saya langsung daftar karena, wah ini mentornya Kak Hani nih gitu. Saya ngikutin ceritanya itu dari ceritanya Dre, Savannah, terus Glassy, Rooftop Buddy, pokoknya Iya. tulisannya Kak Hani Mm-mm. itu saya baca semua gitu dan kan tahu ya kualitas Kak Hani kalau nulis cerita itu gimana. Saya pengen juga bikin tulisan kayak gini gitu. Jadi udah nggak pikir Mm-mm. panjang, udah daftar aja daftar gitu. Waktu buka premium, daftar aja daftar gitu. Pada waktu itu masih nabung padahal duitnya. Iya. Yang penting daftar dulu gitu. Tadi Terus setelah pertanyaan masuk nih, awalnya Kak, apa ya? Iya penting sampai lupa. enggaknya penting enggaknya gabung sama komunitas nulis. Berarti dari yang Kak Aulia ceritain tadi emang penting banget sih gabung komunitas nulis. Jadi kita bisa tahu apa aja ilmu yang harus dipelajari di dunia kepenulisan ini gitu. Biar nggak Mm-mm. bingung mencari arah, Oh, oh benar. biar Kan ada komunitas itu, seenggaknya ada teman, mm-mm, ada benar-benar. teman menulis Memang ya. nggak sebenarnya Mm. nggak cukup cuma temen, nggak cukup cuma orang yang baca karya kita, tapi juga yang ngasih feedback ya. Soalnya Ya, kerasa banget di IWZ itu kan, ini alhamdulillahnya rezeki banget lah. Pokoknya IWZ itu bisa ngasih jauh lebih banyak daripada yang saya bayangkan. Tadinya saya pikir kan materinya alhamdulillah. sekedar sekedar tentang apa, di share materi terus latihan udah gitu. Mm. Ternyata sama Kak Hani itu dibaca semua tuh tulisan kita sampai titik komanya, kapital segala macam tuh dibedah tuntas. Kok segininya ya Iya, gitu. Sampai beliau tuh all out banget gitu kalau ngoreksi karya kita. Jadi iya, kerasa iya, bener, juga bener banget Kak. di skill nulis itu akhirnya kalau saya pribadi sih ngelihatnya tulisan Mm. saya sebelum masuk IWZ dengan ketika sudah masuk IWZ ya. Iya. Sebelum dan setelah itu kelihatan perubahannya meskipun mungkin memang belum Mm. bagus banget gitu, belum masuk kategori Mm. bestseller gitu, tapi kelihatan Mm. oh ternyata ada pembelajaran yang membekas di tulisan kita gitu dari belajar-belajar di IWZ. Berapa bulan ya Kak, dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Betul. hampir 6 bulan ya, Masya Allah gak Iya. Heeh. kerasa. Soalnya seru. Tugasnya seru, Mm-mm. bikin pusing juga. Iya, menantang banget gitu. Terus udah bikin Tentang banget tugas ya. susah-susah gitu ternyata masih salah juga gitu. Tapi dari kesalahan-kesalahan itu yang dikoreksi Kak Hani, kita jadi bisa belajar kan ya. Jadi bisa tahu, oh kurangnya di Betul. sini nih. Ini yang harus diperbaiki nih gitu. Nggak Mm-mm. terus apa kekeh sama pendiriannya. Udah, ini udah aku udah Udah bagus ngerasa nih. bagus gitu. Padahal masih banyak salahnya. Mm-mm. Iya Padahal benar-benar. masih banyak kesalahan yang sengaja Iya. ataupun nggak sengaja dilakuin gitu Kak. Mm-mm. Ini sinyal saya oke nggak Kak? Jadi alasan, Suara Kak Dina nggak putus-putus. oh gitu. Oke kok, suaranya Kak Aulia oke banget. Masuk. Udah. Aman. Oke. Jadi alasannya Kak Aulia milih gabung IWZ itu pertama, alasan utamanya Kak Hani ya. Ada Kak Hani di sebagai mentor di IWZ ya. Jujur iya. Karena pengen diajarin sama Kak Hanidi dan dibimbing langsung sama Kak Hanidi ya. Mm-mm. Ini kalau boleh cerita ada Kak Hani nggak ya di sini? Mudah-mudahan saya nggak Ada, diejekin ya. Jadi dulu ada Kak waktu Hanidi Mak.
kan saya ngikutin cerita-cerita Kak Hani itu dari mulai yang cerita romance aja, maksudnya romance terus keluarga persahabatan Mm-mm. sampai ke cerita yang bahas tentang ada isu global warming, terus sampai yang cerita The Lockout yang paling berkesan di saya itu kan penuh banget, ada visi, kayaknya ada pesan tersirat yang pengen banget disampaikan sama Kak Hani, dan itu pesan yang sebenarnya tersirat, pesan yang sensitif banget gitu, dan mungkin itu nggak Mm-mm. bisa diceritakan oleh orang biasa. Nah, saya sampai mimpi ketemu Kak Hani terus diskusi tentang itu Wah, gitu, saking karena gimana gitu caranya ngambil isu yang sensitif itu dimasukin ke dalam cerita fiksi. Kan ada beberapa tulisan ataupun novel kalau nggak salah ya yang peredarannya itu sampai dijegal oleh beberapa negara iya. tertentu karena kontennya Mm-mm. itu ternyata tidak disetujui oleh Dianggap melanggar ya. pemerintah Mm-mm. setempat misalnya gitu. Terus Kak Hani kan Iya. berani banget ya, nulisnya sampai kayak gini gitu. Gimana caranya biar Iya. biar dikemas sedemikian rupa biar orang itu nggak langsung strike tahu oh ceritanya ternyata Mm. sedang mengkritik ini gitu, sedang mengkritik itu, kan itu Mm. halus banget ya cara Kak Hani nulisnya. Nah, Uh-uh. itu saya pengen tahu gitu Kalau gimana caranya. mm, kalau ngebacanya nggak benar-benar, kita nggak paham ya apa yang disampaikan itu, apa pesan Mm-mm, tersembunyinya. Kita yang mm-mm, harus cari tahu sendiri. mm-mm. Terus apa nih Kak manfaat yang Kakak rasakan setelah gabung di IWZ Premium? Waktu awal-awal kan Kakak masih di reguler ya waktu itu, sebelum Mm-mm, pembukaan Premium. Terus mm-mm. kita buka yang Premium, Kak Aulia gabung. Gimana nih perbedaannya? Gimana manfaatnya? Manfaat yang Kakak rasakan? Saya sebenarnya waktu awal gabung itu tadinya cuma untuk nyari kesibukan gitu, karena kan anak udah gede, terus saya butuh kesibukan yang produktif, akhirnya gabung untuk upgrade kapasitas nulis. Terus ternyata karena ada kesempatan untuk dibuka member premium dan menurut saya itu murah banget harganya gitu. Jadi udah gabung aja dulu. Nah, ternyata waktu gabung itu apa ya? Saya ngerasa kayak dipecut gitu. Jadi tadinya awalnya pengen santai gitu, cuma pengen belajar. Mm-mm. Kan kalau di reguler kalau nggak salah kan setelah yang belajar yang 3 hari itu kita jadinya belajar sepekan sekali ya. Kan santai, cuma weekend Iya. aja kita Heeh, belajarnya. heeh. Terus waktu di premium tuh setiap hari ada tugas gitu. Setiap hari ada tugas, setiap hari ada materi gitu. Meskipun misalnya Mm-mm. materinya berupa komentar Kak Hani terhadap tulisan salah satu dari kita gitu. Jadi kok kayaknya nggak ada hari tanpa istirahat ya gitu. Sampai hari Minggu aja saya kadang suka masih mikir kira-kira tugas besok itu dikemasnya gimana ya kayak gitu. Jadi apa ya, kalau teman-teman nyari upgrade kapasitas yang efektif, kayaknya emang gabung premium deh. Soalnya ini belajarnya benar-benar padat, isinya daging semua, tugas-tugas kita dikoreksi sampai mendetil, terus kita juga dikasih berbagai macam apa ya tipe tugas dan tipe genre yang harus kita bedah gitu. Jadi udahlah nggak ngecewain pokoknya ikut IWZ itu. Jadi nggak hanya bisa di satu genre aja, nggak hanya ahli di satu genre aja ya Kak. Kalau bisa Mm-mm. menguasai semuanya. Mm-mm. Kita kemarin bikin cerpen yang cuma 2.500-an kata aja berapa bulan ya? Itu lama banget Iya. gitu. Kita bedah Oh. premis, terus belajar Mm-mm. karakternya, belajar genre segala macam. Dan bahkan untuk poin karakter aja Kak Hani itu kasih materi sampai 2 atau 3 materi gitu ya tentang karakter Mm-mm. yang saya sampai sampai mubeng juga. Oh, ternyata karakter tuh ada kayak gini ya gitu. Yang kemarin tipe-tipe Nggak cowok nyangka gitu juga kan ya. ada. Oh, Iya. ternyata bukan bukan cuma melankolis, sanguinis, pragmatis gitu. Ternyata karakter ternyata ada Mm-mm. pembedahan dari sisi yang lain juga gitu. Oh, pantas Mm-mm. Kak Hani kalau bikin karakter cowok tuh kuat banget ya. Ternyata memang ada teorinya gitu. Itulah. Biar karakternya bisa, uh, karakternya Kak Hani bisa apa ya? Bisa membekas banget gitu ya Kak. Bisa yang sampai Lovely banget. terbayang-bayang gitu. Terbayang-bayang Mm-mm. di pembacanya gitu. Iya, Kak Dina mungkin mengalami hal yang sama. Oh iya, oh, tentu. Sampai mimpi bertemu Archie, sudah. Oh, hebat.
Archie yang mana nih? Blackwell apa yang Shailendra? Ar- Archie yang Blackwell dong, Bu. Lebih Dia lovely lebih ya? manly. Ya, lanjut. Ya, ya, berikutnya. Berikutnya. Kalau buat Kak Aulia nih, apa sih yang paling berkesan dari Indonesian Writers Zone? Kalau ditanya paling, kalau semuanya berkesan gimana ya gitu. Semuanya Nah, menyenangkan gitu. semua Semuanya berkesan. lovely, lovable banget. Mulai dari mininanya yang informatif. Bahkan saya pernah jadi ada salah satu kesempatan waktu itu lagi ngobrol sama Kak Lintang di IWZ Talk dan saya telat masuk karena waktu itu lagi apa gitu ya, saya lupa. Itu waktu saya konfirmasi ke Oma, sampai sama Oma itu di forward semua chat yang ada di grup yang ada sebelum saya masuk gitu. Saking all outnya gitu, Minina melayani kami sampai waktu saya telat masuk sampai di forward semua. Ini Oma beneran gitu. Oma ini standby banget ya gitu. Sampai setiap acara kan kayaknya Minina Iya, hadir semua. Terus iya, teman-temannya juga kami saling usahakan hadir dukung. memang. Mm-mm. Iya, Terus saya baru tahu juga kalau ternyata timnya IWZ tuh cuma 4 orang ya kemarin kalau nggak salah Kak Dina bilang. Cuma empat oh orang iya, tapi iya benar. jalannya sampai segininya gitu. Ya ampun, kalian itu bekerjanya bagaimana caranya gitu. Sampai saya pernah bilang sama Oma, Oma mau nggak aku kirimin keripik gitu kan di Lampung kan ada keripik khas ya, keripik coklat. Pengen Iya, ngasih ucapan terima kasih untuk IWZ karena udah bikin forum yang kayak gini, yang sebelumnya saya belum pernah dapat forum yang kayak gini. Jadi bentuk terima kasihnya itu pengen dikirimin keripik coklat gitu ke masing-masing alamat. Tapi terus kata Oma, nggak usah katanya. Kita mah dibantu ini aja, bantu publikasi katanya kan. Yaudah akhirnya saya bantu publikasi kemana-mana gitu. Habis itu kayaknya nggak cukup deh kalau cuma bantu publikasi. Oh kayaknya salah satu ucapan terima kasih terbaik yang bisa kami kasih adalah dengan menunjukkan progres belajar yang baik gitu. Jadi betul, betul, pasti betul IWZ banget. kan seneng ya kalau membernya itu ada yang, oh Iya, ternyata karyanya udah ditampilkan di sini, diterima di sini, dipublikasi iya di loh. sini gitu. Heeh. Bener, 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 bener banget Kak Aulia. IWZ ikutan bangga juga loh. Wah, ternyata selama ini belajar di IWZ tuh nggak sia-sia gitu kan. Dari yang dulu Hmm, tulisannya masih banyak kekurangan, sampai sekarang mm-mm, udah dapat kontrak eksklusif gitu, sudah bisa menjadi penulis profesional. Itu tuh ada mm-mm, kebanggaan tersendiri gitu. Udah makasih bisa banyak. ikut ikut apa? Ikut berperan lah dalam Hmm, karirnya Writerina semua gitu. iya, terima kasih. Sama-sama. Terus kalau lingkungan belajarnya di IWZ tuh kayak gimana Kak? eh Kak Dina diulang, tadi agak macet. Lingkungan belajar di IWZ kayak gimana menurut Kakak? Lingkungan belajar. Ada Mm-mm. dua mungkin ya. Yang Teman-temannya, pertama dari mm-mm. sisi mentor, yang kedua dari sisi teman-teman. Kalau dari sisi Oke. mentor tadi udah diceritain Kahani itu all out banget gitu kalau ngoreksi tugas kita. Nggak cuma ngasih materi, tapi bahkan pertanyaan yang simple gitu, pertanyaan yang kayaknya nggak penting itu bahkan dijawab sama Kahani gitu di grup. Mm. Terus kalau dari teman-teman, sebenarnya teman-teman terutama IWZ yang premium ya, saya pikir teman-teman yang Mm. gabung di premium itu sama kayak saya, amatir semua gitu. Ternyata enggak gitu. Ada yang udah jauh lebih dulu berkarir di dunia fiksi dan itu kayak misalkan Kak Arum Arimbi, Kak Retno Novianti, Ya. Kak Ineke Hani. Itu kan ternyata mereka karyanya udah ada di mana-mana gitu. Dan Mm. mereka masih humble, masih mau gabung di IWZ yang heterogen, ada yang baru banget nulis, ada yang kayak saya kan tadinya nulisnya non fiksi terus sekarang pengen belajar fiksi gitu. Jadi dan ternyata orang-orang yang sudah lebih dulu berkarya itu mereka juga nggak pelit kalau misalkan ditanya. Jadi saya sering japri karena tahu kan ya Kak Arum ini udah belajar di sini-sini, Kak Retno tuh gini, terus Kak Anika Handi tuh gini. Itu saya japri, saya Iya. pernah japri untuk nanya kalau misalkan mau ngirim ke sini gimana Kak gitu. Kalau misalkan eh, Mm. kalau yang ini menurut Kakak gimana kayak gitu. Dan mereka mereka mau jawab sekalipun mungkin nggak dibuka 100%, Mm. 100% apa pengalaman mereka, tapi apa yang kita butuhkan difasilitasi sama mereka gitu.
Jadi memang tipe-tipe orang yang nggak pelit sama ilmu gitu, terus saling dukung. Iya. Saya pernah telat masuk Saling waktu dukung, saling absen, bantu itu ya. Kak Arum sampai chat saya, Mbak absen katanya. Oh iya lupa, kan kalau nggak absen nanti jadi di DO gitu. Oke oke langsung absen. Iya. Jadi Iya, kekeluargaannya dapat juga ya Kak. aku macet lagi kayaknya Kak. Kak. Aduh maaf ya sinyalku. Iya, nggak apa-apa. Jadi menurut Kakak mentor di IWZ sama teman-teman di IWZ itu bisa nambahin semangat buat belajar menulisnya makin giat ya Kak ya? Banget. Nambahin pecutan juga, nambahin semangat juga gitu ya? Iya, pecutan itu sebenarnya nggak selalu berkata semangat ya, tapi juga menyakitkan sih. Jadi kadang Gitu ya? misalnya kayaknya kayaknya tugas yang saya kerjain itu udah all out banget gitu, tapi ternyata komennya masih banyak gitu meskipun ya ya jujur ada rasa ya ternyata masih salah gitu. Ya ternyata masih belum bagus. Ada rasa sakit-sakitnya gitu, ada rasa pahit-pahitnya gitu. Sampai Kak Hani kan juga pernah bilang, "Saya terlalu keras nggak sama kalian gitu. Kita terlalu rapat nggak sama Iya. tugas." Dan kita nggak ada yang mau mundur gitu, nggak ada yang mau dikasih kendor. Udah lanjut aja Kak, kayak gini sistemnya kita oke kok gitu. Jadi akhirnya yang perlu Semangat berubah itu semua. emang diri kita sendiri, disiplinnya diri kita sendiri gitu. Coba ini yang tukang nge-DO komen ini Kak. Itu Oma, Oma kemarin bukannya habis DO Coba dia, orang ya? dia nyatain diri sendiri itu. Di sini namanya bukan Oma, jadi nggak ini kali, ada yang nggak tahu. Oma Franciari ini. Iya kan tulisannya Franciari bukan Oma gitu. Oma tuh siapa Oh sih iya gitu? Siapa tahu bener. ada yang nanya kan? Iya, Oma itu dia sih ngakunya orang manis amat ya, tapi saya nggak tahu sih sebenarnya kepanjangannya apaan. Iya, Ngaku-ngaku aja katanya dia. gitu. Mm-mm. Padahal katanya lembut banget loh Oma tuh. Saya nggak percaya kalau Oma jahat. Iya, dia pakai dubbing Kak. Suaranya Oh itu gitu sama peran pengganti. Heeh. Jangan percaya. ternyata. Beda nggak sih Kak saat Kakak belajar sendirian sama belajar bareng komunitas gitu? Belajar sama-sama Beda teman-teman di banget. IWZ? Beda banget. Be- Saya dulu kan Hah? Leb- ya, Hah? apa? Ya, gimana? Ceritain aja. Jadi waktu 2020 yang awal-awal saya ngirim naskah ke Cabaca itu kan memang beneran awal Hmm. saya belajar fiksi, belajar tulis fiksi. Biasanya itu cuma ya coretan-coretan di postingan sosial media aja gitu, bukan benar-benar cerpen ataupun flash fiction gitu. Nah, waktu waktu ditolak naskahnya sama Cabaca kan saya sebenarnya udah ada keinginan untuk memperbaiki. Cuma ternyata ya namanya cuma belajar sendiri, terus baca-baca sendiri, nonton-nonton nonton film untuk ngeliat plot cerita dan sebagainya. Kan itu kan nggak cukup ya gitu. Ada saatnya jenuh, ada saatnya males gitu. Udahlah ngapain orang penulis juga udah banyak. Kayak Kak Hani aja karyanya udah banyak gitu. Ngapain kita nambah-nambahin rusuh gitu kan. Jadi akhirnya saya sempat melempem di 2001 awal, 2021 awal. Jadi terakhir tulisan fiksi yang saya publish itu di Januari 2021. Terus habis itu udah nggak ada tulisan lagi sampai pertengahan tahun. Nah, waktu The Lockout itu keluar, baru energi saya nulis itu keluar lagi gitu. Karena kan The Lockout itu apa ya Kak Hani itu masukin banyak banget pesan, banyak banget sudut pandang yang Iya. bikin saya mikir, terus saya jadi ingat beberapa cerita di sekeliling saya yang kayaknya saya perlu loh bikin cerita ini ke dalam fiksi gitu. Kan ini pengalaman orang kan pasti beda-beda ya. Jadi pasti sudut pandang dia menyikapi masalah juga beda. Nah, terus gimana kalau misalnya kayak kemarin ngeper lagi di tengah jalan? Saya bahkan punya naskah yang mangkrak sampai 2 tahun dan itu belum saya sentuh lagi. Tapi sejak rombak sekarang saya masukin lagi ke platform online meskipun belum ada jawabannya sekarang. Hmm. Gitu Kak. Jadi Kak. emang kerasa banget itu. Hmm. Kerasa banget Berarti, semangatnya jadi konsisten. kalau belajar sendiri emang biasanya males-malesan sih ya Kak. Ah udah selesailah, udah males gitu. Kalau ada temennya, wah Ngapain gitu. itu udah berhasil gitu ya. Kak A Mm-mm. udah berhasil masuk, si B udah gini, jadi kita apa? Jadi kepompa lagi semangatnya gitu.
Oh ya, satu lagi ada Kak Tuti Eka ya. Kak Tuti Eka itu partner saya di Iya. IWZ yang reguler dan kabarnya Mm-mm. karya beliau juga masuk ke Cabaca, tapi saya nggak tahu publikasinya di bulan Oh, apa. Jadi kan seneng ya, iya. oh satu persatu nih muncul nih Mm-mm, teman-teman mm-mm. IWZ Premium Bagus satu gitu. hasilnya. Iya, alhamdulillah. Jadi kan kadang kan ada ya Kak, orang yang lebih nyaman kalau belajar sendirian gitu. Ada yang lebih nyaman kalau belajarnya bareng-barengan. Memang sih Mm-mm. semuanya ada sisi positif sama negatifnya ya. Cuma kalau kita Mm-mm. belajar barengan tuh bisa dapat pengalaman dari teman-teman yang lain, bisa dapat support juga, bisa dapat Mm-mm. bimbingan juga. Itu sih kalau menurut saya positifnya kita gabungan Iya, sama komunitas kayak IWZ ini ya. betul-betul setuju. Mhm. Oh ya, ini agak sensitif dikit nih. Kalau di Kenapa? komunitas lain tuh kan biasanya ada iri dengki ya. Kalau ada salah satu membernya yang udah punya karya gitu, yang udah sukses. Kalau di EWZ kayak gimana nih menurut kakak? Enggak ya, kalau saya ngerasanya kayaknya teman-temannya baik-baik semua. Nggak ada Alhamdulillah yang ya. mungkin pernah ya dalam beberapa interaksi yang mungkin ngobrolnya agak ya mungkin standar dia bercandanya segitu atau standar cara ngomongnya begitu terus kita karena belum kenal jadi akhirnya mungkin ada yang tersinggung mungkin pernah cuma kalau Gitu secara ya. karya terus iri dengki gitu kayaknya saya nggak nemu deh teman-teman ini suportif banget kok bahkan yang Saling teman-teman dukung ya yang kita kak. Bahkan sekarang saya jadi tahu, oh iya ding, teman-teman yang aktif ngasih support sama ngasih komen, misalkan like di beberapa postingan kita yang mana aja gitu. Akhirnya jadi deket malah sekarang karena kan kita saling komen, saling like gitu kan. Akhirnya jadi bisa ngobrol, bahkan ngobrolnya di luar tema IWZ kadangan gitu. Dapat teman baru juga ya, sahabat baru juga. Teman curhat bareng. Gimana kemarin itu materi? Iya, aku juga mubeng. Oh iya, ternyata saya nggak sendiri gitu. Ternyata banyak yang merasakan juga. Iya, alhamdulillah tidak bego sendirian. Sama aja kan semuanya kan dari awal ya kak. Emang bener-bener Mm-mm. diajarin dari awal sama Kak Hani, dibedah satu-satu, jadi Mm-mm. sama semua. Harapannya kakak apa nih buat diri sendiri sama karya-karyanya yang berikutnya? Apa ya? Saya kemarin baru aja curhat sama temen. Sebenarnya Mm-mm. mimpi saya apa ya gitu. Karena Mm. kayaknya kan biasanya orang tuh ngelihatnya gini. Mimpi Mm. seseorang itu dilihat dari aktivitasnya gitu kan. Nah, dulu kan saya sempat jadi seorang dosen gitu, seperti ceritanya Hanun tadi. Terus Iya. orang pasti kan melihatnya, oh kayaknya kamu bakal jadi, misalkan jadi guru besar gitu, punya karya tulis yang banyak, punya jurnal internasional dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kan saya resign gitu, pada kenyataannya saya nggak di sana lagi. Terus akhirnya jadi ada Mm-mm. pertanyaan, sebenarnya cita-citaku apa ya gitu. Kan kita meskipun punya kewajiban utama di rumah, eh, untuk beberapa urusan domestik, urusan suami dan urusan anak itu adalah tanggung jawab kita. Tapi kan pasti ada sisi kita tuh pengen nunjukin eksistensi diri gitu. Pengen nunjukin kalau oh kita juga punya karya loh gitu. Kita juga bisa ngelakuin sesuatu dan itu bisa membanggakan diri sendiri. Dan itu akhirnya saya merenung lagi, jadi apa ya karya yang bisa saya buat? Kayaknya nulis aja deh gitu. Tapi jangan pakai aja Mm-mm. deh gitu, nanti malah jadi ragu. Ya udah nulis deh gitu. Tuh, gitu Kak. Iya. Gimana kak? Gimana kak? Agak putus ya. Tadi kayaknya sempet loading deh di Kak Iya. Dinanya. Iya, yang terakhir tadi sempet nggak Yang terakhir yang kedengeran. mana ya? Banyak tadi tuh. Hah? Jadi kakak pengen memilih jadi penulis aja biar bisa menunjukkan diri gitu, biar bisa berkarya, biar bisa menunjukkan kalau walaupun ibu rumah tangga masih bisa punya karya gitu. Mm-mm. Benar?
Sebenarnya kalau kalau dipikir kan orang tuh kadang suka ngelihat oh hebat gitu bukunya udah di mana dikira dia kan uangnya juga banyak gitu padahal kan nggak tahu gitu yang sudah dia keluarkan misalkan dia udah punya 5 buku nih tapi kan yang udah dia keluarkan misalkan untuk ikut kelas nulis buku-buku yang harus dia beli untuk dia baca dan dia riset terus uang-uang yang dia Mm-mm. keluarin untuk langganan kayak misalkan Disney Plus ataupun Netflix gitu untuk mempelajari cerita gitu kan juga banyak gitu. Jadi ya kalau misalkan ditanyanya dari segi uang gitu, dari segi Mm-mm. cuan gitu, kayaknya saya nggak Mm-mm. ke sana gitu. Saya lebih ke gimana Mm. supaya waktu itu bisa bermanfaat gitu. Gimana ketika kita melakukan sesuatu, sesuatu itu membahagiakan kita gitu. Sesuatu itu membanggakan diri kita gitu. Nggak peduli orang lain tuh bangga apa enggak gitu. Karena kadang yang suka bikin down itu, aku udah gini, aku udah gitu, tapi kok misalkan orang tua aku kok nggak bangga gitu, suamiku nggak bangga, anakku nggak bangga gitu. Mm-mm. Akhirnya saya mikir, udahlah yang penting diriku sendiri puas dulu gitu, bahagia dulu, habis itu baru mikirin yang lain. Gitu. Ini mah curhat Keren, ya. keren, Ini nggak masuk keren. pertanyaan kayaknya, Kak. Nggak apa, tapi ini keren banget Kak. Keren banget pedomannya Kak Aulia ini. Kalau kita terus mikirin orang lain ya, kapan kapan kita bisa muasin semua sih Kak? Kan nggak akan bisa ya. Kalau kita Mm-mm. terus mikirin pendapatnya orang lain tentang kita, yang ada kita malah stres sendiri gitu. Mau kayak gini, Mm-mm. nanti disuka nggak ya? Nanti nanti dikatain jelek nggak ya? Kan jadi mikirnya gitu terus. Tapi kalau buat Mm-mm, bahagiain diri benar. sendiri dulu, itu jauh jauh lebih baik sih memang. Ya, betul, betul, betul. Kalau harapannya Kak Aulia untuk IWZ, apa nih? Untuk kita ke depannya mungkin? Kalau harapan, harapan pasti harapan yang baik-baik. Cuma saya punya bayangan deh, kayak Mhm. gambaran masa depannya IWZ itu mungkin nanti bakal jadi komunitas profesional gitu kali ya, gitu yang bisa besar, bahkan mungkin bisa menjadi Amin. seperti apa ya, kayak semacam startup gitu mungkin, itu perusahaan mungkin, itu saya sempat bayangin gitu. Sekarang Amin. mungkin baru 4 Aminin, minin mininanya ah. gitu Aminin. mentornya baru satu gitu. Tapi kayaknya dengan potensi yang dimiliki oleh setiap personil IWZ, terutama owner dan pengurusnya, kayaknya bakal jauh lebih besar dari yang sekarang gitu. Kayaknya bakal bakal Amin. punya misalnya punya penerbitan sendiri misalnya atau punya komunitas penulis sendiri yang penulis itu juga punya debut yang masing-masing saling mensupport karir gitu. Kayaknya bakal sebesar itu deh IWZ. Kalau harapannya apa? Harapannya adalah semua hal yang bakal mendukung IWZ untuk menjadi seperti itu gitu. Amin. 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 Terima kasih Kak Aulia. Iya, maaf ya, jadi ngaco nih ngomongnya. Mudah-mudahan ini deh, mudah-mudahan ada yang Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dari obrolan kita ntar ya. ya, amin. Ada kritik atau saran nggak sih Kak buat IWZ sendiri? Selama ini gimana? Ada yang ingin Kritik ditambahkan saran mungkin? Mm-mm. apa ya? Kalau kritik saran, kalau kritik saran kok kayaknya saya nggak terpikir ya. Saya kalaupun misalkan ngerasa ada yang kurang, saya ngerasanya yang kurang tuh diri saya sendiri gitu. Kayaknya, aduh kayaknya belajarnya kurang nih, risetnya kurang nih, gitu. Ngerjain tugasnya kurang all out nih. Paling yang saya pikirin gitu. Tapi kalau ngelihat kesungguhan Nina nih yang ngehandle semua sosial media, terus ngehandle grup-grup kita gitu, sampai ngecekin siapa yang nggak ngerjain tugas itu kan berat ya. Kalau saya pikir, saya pernah jadi admin grup dan itu capek banget, Kak. Dan itu dilakukan oleh kakak semua. Kalian terbuat dari apa? Gitu. Paling nggak ada lah kalau kritik saran. Kalau kritik nggak ada. Kalau saran, saran juga kayaknya nggak ada. Kakak, kakak tuh, kalau saya ngerasanya karena dapat lebih dari yang saya harapkan, jadi akhirnya ngerasanya puas terus gitu. Apa ya Alhamdulillah sarannya? kalau gitu. Semoga semua Praterina juga ngerasa seperti Kak Aulia sih ya. Ya, amin. Mudah-mudahan lebih lebih lagi. Amin. Mungkin ada pesan nih buat teman-teman di grup Premium, buat Praterina semua, buat member-member IWZ Pesannya, semuanya. Mm-mm. ini karena banyak member yang baru ya, saya belum kenal banget sih. Tapi kalau untuk member yang sudah
lebih awal bergabung, eh, pesan saya mau bilang makasih banyak. Makasih banyak karena ada di grup yang sama dan saling support dan bisa memberikan jawaban yang menyenangkan dan menenangkan ketika saya tanya via Japri gitu. Terus juga nggak berhenti untuk mensupport meskipun mungkin kita nggak kenal secara fisik, nggak kenal secara personal, tapi karena kita satu grup dan sama-sama belajar, jadi kayak nggak ada penghalang gitu. Aku udah di sini nih, kamu kapan? Kayak gitu. Jadi pesannya cuma terima kasih banyak karena adanya kalian bikin saya semangat banget gitu. Udahlah, ini lama-lama bisa ini deh, bisa terharu hura. Terarura. Ya Oh aman-aman, iya, sinyal aman. sayang juga Lanjut. sama Mini Naifa. Oh iya, saya juga baru baca nih. Ini ada yang nanya loh, Kak. Oh, ada Kak Yeni Aryasari. Kak Aulia mau lihat wajahnya dong. Siapa tahu bisa ketemu. Mau nggak nih Kak Aulia ngeliatin wajahnya? Bentar aja ya, bentar aja. Tapi ini agak gelap sih. Bentar. Nah, gelap kan? Soalnya ini Halo, belakangin cahaya. Coba, set. membelakangi lampu ya? Ini agak terang. Belakangin lampu tadi. Cuma ini apa Nah, ini belakangnya nggak dia. bagus. Iya gelap. Udah Hmm, cukup segitu aja lah. Atau saya agak miring. Set. iya, iya udah. Udah. Kalau miring lebih Udah lebih Bunda, terang kok segitu sebenarnya aja. Kak. Ya udahlah, nanti kan direkam malu saya. Oke, Nanti soalnya masuk YouTube ya kalau nggak udah salah ya. ya. Iya, udah Kak Yeni ya. Udah lihat Kak Aulianya ya. Ya udah. Nanti Japri aja Bunda, nanti kita video call. Gitu ya. Iya Kalau malu soalnya. pesan sama-sama Kak Yeni. Ada pesan nggak sih Kak Aulia buat writer-ina lain yang belum gabungan IWZ di sana? Kita kan masih open member nih, masih Mm-mm. sampai 31 Januari nanti untuk member premiumnya. Apa nih pesannya buat teman-teman di luaran sana? Pesannya adalah kalian open member ikut rasain dulu, nyemplung dulu. Nanti bakal tahu kenapa saya bilang saya bahagia banget ada di sini. Dah gitu aja. Cobain dulu ya, jadi nyemplung dulu, Mm-mm. baru Rasain bisa dulu terasa gitu. manfaatnya. Mm-mm. Ya. Oh ya, buat yang mau gabung member premiumnya, linknya itu ada di link tree bio Instagram kami. Terus biasanya juga ada di status, di story itu loh, story IG. Nah, bener banget. Nggak boleh Aduh, cuma-cuma Oma coba maaf ya. sama Oma. Nggak boleh Tapi coba-coba kata Oma. sekali nyemplung tuh langsung ketagihan Oma, langsung nggak bisa keluar dari Iya, itu sih yang saya rasain. bahagianya gabung IBZ gitu ya. Mm-mm. Sekali nyoba tuh langsung ketagihan buat terus. Oh, ternyata kayak gini loh ikut IBZ. Ternyata bisa ini, bisa itu loh kalau ikut IBZ gitu kan ya, Kak. Mm-mm. Oke, karena udah 1 jam ya kita Mm-mm. ngobrol-ngobrolnya kali ini. Kita tutup dulu. Sekian. Kapan-kapan bisa kita sambung lagi ya, Kak Aulia. Insya Allah. Ngobrol-ngobrol Semoga lagi. karyanya kakak dibaca, rame pembacanya, terus bisa lanjut lagi di karya-karya berikutnya, Amin. bisa punya karya di platform lain juga. Amin. Buat Terima Baiterina semua kasih juga gitu banyak. ya. Buat teman-teman member premium juga, semoga semua karyanya bisa masuk di platform impian, bisa sukses sama karya-karyanya.
dan bisa mengambil manfaat sebaik mungkin dari IWZ gitu. Mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari apa yang disampaikan di IWZ, apa yang disampaikan oleh Kak Hanidi, materi-materinya, Insya biar Allah. bisa bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih Kak Aulia sudah menemani saya malam ini. Sama-sama. Sampai jumpa di gorengan IWZ selanjutnya ya, Kak Terina semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Minina Iva, Mama Fransiari, Kak Anidi. Terima kasih semua.